Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Tri Sutopo, mahasiswa Mars UMY 21. Kali ini akan berbicara tentang sebuah jurnal. Akan kita bahas dan kita kupas terkait dengan kesiapsiagaan bencana, yaitu tentang sebuah konsep dan analisis serta aplikasinya dalam sebuah unit perawatan intensif atau intensive care unit. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah identitas jurnal, latar belakang, tujuan, kemudian metode, kemudian hasil, dan hal-hal yang menarik, serta bagaimana sih ketika ini nanti diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama, untuk identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Disaster Preparedness, a Concept Analysis Its Application to the Intensive Care Unit. Nah, jurnal ini ditulis oleh David Seller, kemudian Julia, kemudian Jamie Ransom. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, kemudian terindeks Scopus Q1. Nah, ini yang namanya Australian Critical Care. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penulisan jurnal ini bahwa bencana itu dianggap sebagai suatu peristiwa atau situasi yang itu melampaui kemampuan suatu wilayah untuk mengelola adanya gangguan. Nah, bencana alam ini tentunya akan menimbulkan dampak finansial yang signifikan, serta ini nanti akan menjadikan kerugian yang dialami oleh sebuah negara. Nah, bencana alam dan non-alam itu akan sering berdampak pada ICU. Nah, ICU sendiri berperan penting dalam respon bencana sehingga nanti diperlukan suatu konsep yang dinamakan disaster preparedness, yaitu untuk meningkatkan kesiapan ICU dalam menanggapi suatu bencana. Nah, ada di sini menjadi tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis konsep kesiapsiagaan bencana di ICU. Kemudian pada jurnal ini juga menjelaskan bagaimana aplikasi konsep untuk meningkatkan manajemen bencana di ICU. Metode penelitian pada jurnal ini yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode analisis konsep evaluasi Rogers, kemudian data collection-nya dikumpulkan dari beberapa search engine, dari EBSCO, kemudian Midland Public, Scopus, dan ProQuest. Nah, data analisis, nah basic data dari elektronik itu nanti ditelusuri menggunakan istilah-istilah seperti yang tertera pada tabel yang sebelah kanan, tabel 1. Ini adalah search strategy terms. Jadi eh, cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang memang sesuai diinginkan. Adapun pada tabel 2 ini juga peneliti menggunakan kriteria-kriteria tertentu, yaitu kriteria inklusi maupun eksklusi yang akan dijadikan data atau diambil data pada jurnal ini. Nah, hasil dari database pencarian database di mana eh, dari 774 pada akhirnya setelah dilakukan eh, duplikat remove, kemudian record screening, and basic title and abstract. Nah, ini didapatkan hasil sebanyak 18 artikel. Nah, 18 artikel ini melaporkan konsep kesiapsiagaan bencana terkait dengan ICU dimasukkan dalam analisis ini. Nah, artikel-artikel dari 18 ini berasal dari berbagai negara, dari Amerika Serikat, kemudian Australia sebanyak 4, kemudian Arab Saudi, Swedia, Indonesia, kemudian Iran. Nah, jenis bencananya pun yang 18 ini ada beberapa karakter. Yang pertama terkait dengan pandemi, kemudian ledakan, kebakaran, sedangkan 9 artikel lainnya itu berfokus pada lonjakan pasien dari jenis bencana yang tidak ditentukan. Nah, dari ke-18 data ini kemudian dilakukan suatu analisis. Nah, sehingga dari analisis-analisis yang telah dilakukan, itu hasil penelitiannya dari 18 artikel yang dimasukkan dalam analisis konsep tadi itu 14 istilah berbeda
untuk menggambarkan kesiapsiagaan bencana dalam perawatan intensif. Nah, dan hasilnya ada 3 hal yang memang ini menjadi sorotan atau pembahasan penting dalam jurnal ini. Yang pertama adalah ketersediaan ruangan, kemudian sumber daya fisik, dan sumber daya manusia. Nah, ketiga atribut ini saling bergantung dan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan respon yang memadai terhadap lonjakan pasien akibat bencana ini. Nah, ketika satu instrumen ini diperluas, yang itu juga melampaui kapasitas dari operasional normal, ini tentunya akan eh, menghambat dari efektivitas dan kapasitas dari atribut-atribut yang lain. Sehingga ketika salah satunya terbatas, ini juga akan menghambat yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dalam jurnal ini yang penting dan perlu dalam kesiapsiagaan suatu bencana. Yang pertama adalah fokus kesiapsiagaan bencana perlu didiskusikan terkait manajemen bencana. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi elemen spesifik. Nah, dalam jurnal ini dibahas 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah ruang, kemudian sumber daya fisik, dan SDM. Ruang ini terkait dengan manajemen ruangan. Ketika terjadi suatu lonjakan, dalam jurnal ini membahas bagaimana manajemen ruangan yang baik. Misalkan membuat ruangan atau menyulap satu ruangan menjadi ruangan tertentu atau ruangan ICU yang memang itu nanti juga akan dilengkapi oleh sumber daya yang lain. Nah, sumber daya lain ini meliputi sumber daya fisik seperti ventilator, kemudian obat, kemudian alat pelindung diri. Nah, ketika ini nanti manajemen ruangannya sudah baik, kemudian sumber daya fisiknya juga sudah oke. Nah, hal yang memang perlu disiapkan adalah SDM atau sumber daya manusianya. Nah, ketika terjadi suatu lonjakan, dalam jurnal ini mengatakan bahwa tenaga medis maupun non-medis ini tentunya juga bisa kelelahan, kemudian mungkin bisa juga terjatuh dalam keadaan sakit, sehingga dalam jurnal ini juga ada satu jurnal yang itu menyebutkan bahwa perlu diadakannya semacam klinik yang itu nanti untuk mengontrol dokter-dokter, kemudian tenaga kesehatan yang lain ketika itu berjaga dan memerlukan eh, perawatan yang lebih lanjut atau untuk sekedar pemeriksaan seperti itu. Nah, SDM ini juga perlu dilatih dalam hal ketangkasan. Intelijensi kesiapsiagaan bencana dalam kebijakan rumah sakit. Nah, ini intelijensi kesiapsiagaan ini tentunya ini harus melibatkan eh, banyak pihak, perlu koordinasi dengan pemerintah, kemudian perlu kolaborasi dengan organisasi kemanusiaan. Nah, bagaimana hal ini kalau diterapkan di Indonesia? Tentunya akan ada tantangan dan eh, hal-hal yang bisa kita berikan solusinya. Yang pertama adalah kurang bagi tenaga ICU, karena selama ini mungkin yang sering dilatih adalah garda terdepan, misalkan IGD seperti itu, sehingga tenaga-tenaga yang lain seperti di ICU itu juga eh, menjadi kurang terkait sense of emergency ketika ada bencana, nah seperti itu. Kemudian keterbatasan sumber daya di rumah sakit yang kecil. Kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia itu eh, tersebar luas, tidak hanya di kota besar, tentu juga di daerah-daerah terpencil itu juga sudah masih banyak sekali, sehingga ini juga menjadi satu tantangan yang ketika implementasi kesiapan SDM, kemudian sarana dan prasarana, kemudian harus menyiapkan ruangan yang dengan modalitas yang tinggi, ini juga menjadi masalah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan pemerintah. Rumah sakit yang berada di jangkauannya di daerah-daerah terpencil, tentunya komunikasi dan lain sebagainya ini juga menjadi masalah, sehingga untuk koordinasi terkait dengan bencana dan lain sebagainya ini nanti juga akan menjadi masalah. Sehingga solusi yang harus
diterapkan oleh Indonesia adalah yang pertama adalah penguatan pelatihan dan simulasi bencana. Nah, ini harus digalakkan di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, baik itu rumah sakit yang terpencil, kemudian rumah sakit yang memang itu berada di kota besar, sehingga ketika terjadi bencana, itu sudah siap untuk menghadapinya. Selanjutnya adalah kebijakan nasional kesiapsiagaan di ICU. Nah, ini yang belum banyak eh, diterapkan di Indonesia. Sejauh ini, aturan-aturan atau kebijakan nasional itu masih segeneral, jadi belum spesifik membahas tentang kesiapsiagaan di ICU. Nah, yang terakhir adalah peningkatan investasi infrastruktur dan peralatan di ICU. Tentunya hal ini harus didukung sekali oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun eh, pemerintah yang ada di pusat. Karena untuk ketersediaan penyediaan investasi infrastruktur yang ada di ICU itu tentunya membutuhkan modalitas yang sangat besar. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kesiapsiagaan bencana dalam ICU itu adalah aspek yang krusial. Kemudian diperlukan perencanaan, pelatihan, dan koordinasi yang baik. Implementasi konsep ini tentunya dapat meningkatkan respon kesehatan di Indonesia. Nah, terima kasih. Kesiapsiagaan bukan hanya rencana, tetapi sebuah tanggung jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.